Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas ke depan. Marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil sahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, sebelum menyanyikan lagu nasional, Ibu mau mengecek dulu nih tentang kesiapan kalian untuk belajar. Silakan berdiri. Kenapa anak-anak Ibu kebanyakan yang tidak memakai sepatu hari ini? Alasannya? Basah. Mengenai bajunya juga, kenapa baju hari ini tidak seragam? Oke, berarti kalian sangat bersemangat untuk ke sekolah hari ini. Baik anak-anak Ibu, untuk semangat yang luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih, silakan duduk semua. Coba keluarkan buku dengan alat tulisnya semuanya. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan untuk anak-anak Ibu berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanahku padaku. Jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Bangsa Tuhanku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Sebelum mengawali pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan absensi dulu. Bagi nama yang terpanggil, tolong acungkan tangannya. Adiansah, Bot, David Anugrah, Dipo, Hawari Husni, Emrido, Irwansa, Jakri Hakiki. Sebelum
pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya dulu nih kepada anak-anak Ibu, apakah masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Bu. Oke, Husni. Tentang apa itu? Pengolahan hasil perikanan komoditas air tawar dengan metode pengasapan. Oke, bagus sekali. Tepuk tangannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini yang berjudul pengolahan hasil perikanan komoditas air tawar dengan metode penggaraman. Nah, apa yang dimaksud dengan metode penggaraman? Yang dimaksud dengan metode penggaraman yaitu proses pengawetan ikan dengan menggunakan bahan garam, di mana memiliki manfaat, yaitu manfaat pembelajaran kita hari ini saling keterkaitan dengan pembelajaran kita minggu lalu, di mana manfaat pembelajaran kita hari ini, peserta didik mampu mengolah produk perikanan dengan metode penggaraman berbahan ikan mujahir untuk memperpanjang masa simpan, menambah cita rasa, serta dapat memudahkan untuk didistribusikan. Yang artinya, ketika kita melakukan proses pemanenan tanpa memperlakukan khusus pada ikan, akan mengakibatkan pembusukan pada ikan. Nah, dengan metode penggaraman ini, kita dapat mencegah proses pembusukan pada ikan karena garam tersebut dapat menghambat aktivitas enzim dan mikroorganisme yang dapat merusak tubuh ikan. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perikanan dan produk perikanan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tahapan-tahapan pengolahan hasil perikanan. Tujuan yang ketiga, peserta didik mampu merancang proyek ikan dengan teliti. Dan tujuan keempat, peserta didik mampu mempresentasikan proyek penggaraman pada ikan mujahir. Setelah Ibu menjelaskan tentang manfaat dan tujuan pembelajaran kita hari ini, sebelum menonton video pembelajaran kita hari ini, Ibu mau melakukan pretest kepada anak-anak Ibu. Keluarkan semua HP-nya anak-anak. Coba tunjukkan HP-nya semuanya. Oke, sekarang buka HP-nya. Linknya sudah Ibu kirimkan ke dalam WA grup kita. Coba kerjakan pretest yang Ibu kasih. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu pengerjaan pretestnya sudah habis. Silakan bagi anak-anak Ibu simpan HP-nya. Baik, sekarang kita menonton video pembelajaran tentang metode penggaraman. Disimak ya, anak-anak. Ya, Bu. Silakan menonton. Ya. Itu pertama, ini ada ikan, jadi menggunakan ikan gelas. Yang kedua, yang menggunakan air timbangan untuk mengimbangkan dari kilogram. Yang ketiga, saya menggunakan garam. Yang keempat, yaitu pemena yang akan digunakan sebagai wadah penggaram ikan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengimbangkan bobot ikan ini dapat dilihat yaitu 2,2 kg. Selanjutnya lakukan perimbangan garam. Tadi bobot ikan dihasilkan 2,2 kg. Ikan yang digunakan berukuran sedang dan konsentrasi garam untuk ikan yang berukuran sedang yaitu 15%. Dan juga setelah konversi garam yang dibutuhkan yaitu 315 gram. Setelah dilakukan perimbangan, selanjutnya garam disebarkan ke seluruh dasar kontainer. Kemudian, setelah garam disebarkan di dasar kontainer sebagai lapisan pertama, selanjutnya ikan mulai disusun di atas garam lapisan pertama tersebut. Ikan disusun dengan rapi, dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita.
Setelah ikan disusun rapi di atas garam lapisan pertama, selanjutnya tambahkan kembali garam di atas tubuh ikan, kemudian sebarkan siram rata dengan menutupi seluruh tubuh ikan. Setelah penambahan garam lapisan kedua selesai, selanjutnya susun kembali ikan di atas permukaan garam dengan rapi, balik, dan sesuai dengan keinginan kita. Selanjutnya, tambahkan kembali garam, kemudian sebarkan garam ke seluruh tubuh ikan hingga menutupinya. Nah, di dalam kontainer ini lapisannya nanti jadi garam, ikan, dan seterusnya. Ini merupakan lapisan atas dan lapisan atas. Ini garamnya itu minimal 5 cm, sehingga kita tambahkan lagi untuk mencukupi kebutuhan. Setelah selesai, kontainer ini wajib ditutup dari bentuknya, dan nanti kontainer ini akan diletakkan di ruangan yang tidak terpapar sinar matahari dari baik kota. Nah, ini merupakan hasil usaha selama garamnya terakhir dan dapat dilihat dan terlihatnya sekarang di air. Air ini merupakan cairan yang dikeluarkan oleh ikan yang tidak boleh terambang ke garam. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam teknik penggaraman ikan setelah penggaraman itu sendiri, yaitu kita harus mencuci ikan yang mengikuti perlakuan penggaraman. Di sini saya mencuci ikan dengan menggunakan wadah yang berlubang ataupun disebut dengan air. Saya mencuci ikan di bawah air yang mengalir. Pencucian ini ditujukan untuk memisahkan ikan dari butiran garam yang masih ada dan membersihkan tubuh ikan dari cairan garam yang menempel. Setelah bersih, ikan dipindahkan ke kontainer yang sudah bersihkan. Ini merupakan ikan yang hanya sudah dicuci bersih dan dapat dilihat tekstur daging dari ikan yang diberikan memakan penggaraman itu dagingnya cenderung lebih padat daripada ikan yang tidak diberikan memakan penggaraman yang dagingnya cenderung kenyal. Setelah dilakukan pencucian, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Nah, setelah dilakukan pencucian, langkah selanjutnya yaitu kita akan menjemur ikan ini di atas jerami dan dijemur di bawah sinar matahari langsung. Ikan yang tadi sudah dicuci bersih, sekarang akan dilakukan proses penjemuran. Penjemuran ikan ini dilakukan di atas jaring yang sebelumnya sudah dipersiapkan, sebarkan ikan secara menyeluruh sesuai dengan keinginan kita. Ikan ini akan dijemur hingga kering. Ini merupakan hasil setelah ikan melalui proses penjemuran. Informasi dari masyarakat sekitar yang sering melakukan penggaraman ikan, ciri-ciri hasil penggaraman yang baik yaitu daging ikan menjadi lebih padat dan warna tubuh ikan putih bersih tanpa adanya penggaraman. Setelah kita menyaksikan video pembelajaran tentang metode penggaraman kita hari ini, Bu ingin menggali pemahaman awal kalian. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari perikanan air tawar? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Oke, Ardian, silakan. Perikanan yang dilakukan di perairan seperti sungai, kolam, atau waduk. Oke, bagus jawabannya. Tepuk tangan semuanya. Pertanyaan kedua, sebutkan jenis-jenis ikan air tawar. Siapa yang tahu? Ya, Bu. Oke, jawab David. Mujair, gabus, nila, gurami, lele.
Oke, bagus. Beri aplaus kepada temannya. Terima kasih kepada anak-anak ibu. Sekarang bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Silakan susun bangkunya dalam bentuk 2 kelompok. Rapatkan mejanya ya. Oke, anak-anak ibu, silakan simpan bukunya ke dalam laci. Ibu akan membagikan LKPD dalam kelompoknya masing-masing. Ya, Bu. Nah, setelah ibu membagikan LKPD per kelompok, ibu mau kalian cari informasi tentang metode penggaraman. Di mana kalian lihat tadi, kita sudah menyaksikan video tekan air tawar dengan metode penggaraman. Silakan keluarkan HP-nya, cari informasi di HP-nya masing-masing. Oke anak-anak ibu, silakan ambil alat dan bahannya yang udah dibawa dari rumah. Buka ikannya anakku. Buka ikannya semuanya. Nah, bersihkan. Setelah buang isi dalam perutnya, bersihkan pakai air ya. Ya, Bu. Bersihkan semuanya nak. Bagaimana anak-anak ibu, sudah selesai membersihkan ikan? Oke, sekarang kita lanjut ke tahap penggaraman. Sudah siap semuanya anak-anak? Oke, tahapan apa yang pertama yang kita lakukan di metode penggaraman? Meratakan orang di wadah, Bu. Oke, silakan kerjakan. Tahapan kedua, apa yang kalian lakukan di metode penggaraman? Oke, sekarang laksanakan. Letakkan ya dengan rapi, disusun rapi. Ikannya disusun dengan rapi. Tahapan selanjutnya apa yang dilakukan? Meratakan garam nanti, Bu, ke dalam wadah. Oke. Meratakan garam ke dalam wadah, menaburi ikan. Bagaimana anak-anak ibu, sudah selesai tahapan penggaraman pada ikannya? Oke, sekarang tutup wadahnya. Silakan simpan ke tempat semula. Oke anak-anak ibu, silakan bersihkan mejanya. Oke, sudah bersih semuanya mejanya anak-anak ibu? Sekarang ibu mengarahkan kalian mengisi LKPD kalian yang sudah ibu bagikan tadi. Di mana selesai pengerjaan, kalian per kelompok mempresentasikan ke depan hasil pengolahan kalian dengan metode penggaraman tadi. Ada yang tidak paham dari instruksi ibu? Paham, Bu. Oke, kalau paham silakan kerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD kalian dengan berdiskusi, bagaimana anak-anak ibu tentang LKPD yang kalian diskusikan tadi? Apakah sudah siap? Mana kawan kelompok kalian tadi anakku? Oh, mungkin cabut. Besok ibu proses dan ibu serahkan namanya ke guru BK. Baiklah, kita lanjut pembelajaran kita hari ini ya. Baik, kelompok siapa yang sudah siap tampil ke depan? Oke, silakan ke depan. Perkenalkan, nama saya Adiasa dan saya Irwan David Andra. Dari kelompok 1 ingin memaparkan praktek
penggaraman ikan mujair. Adapun bahan yang digunakan bahannya ikan mujair, air, dan garam. Alat yang digunakan baskom, wadah, dan pisau. Cara pengolahan: pertama, ditaburkan garam ke dalam wadah. Yang kedua, susun ikan dengan rapi. Ditaburin garam ke tubuh ikan secara merata. 4. Disusun rapi dan seterusnya sampai habis. Ini hasil pemaparan kami, kelompok kami. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya. Apakah ada pertanyaan di kelompok lain? Ada, Bu. Oke, Husni, silakan bertanya. Apakah boleh ikan disusun di bawah, terus garamnya di atas? Oke, masih adakah pertanyaan lain yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Oke, kelompok 1 silakan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Angka baiknya garam dulu di bawah baru ikan biar cepat meresap. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangannya. Demikian hasil pemaparan kelompok kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pemaparan dari kelompok 1. Silakan duduk. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Oke, sekarang pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari penghasilan ikan yang telah dijual. Adapun bahan yang dibutuhkan: 1. Ikan jair, 2. garam, 3. air. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan: 1. baskom, 2. pisau, 3. tampah atau bumi. Cara pengolahan: pertama, ikan dibersihkan terlebih dahulu dan ditiriskan. Kedua, ikan diletak di wadah baskom yang sudah diberi garam lebih dahulu, lalu ditaburi kembali garam di atas ikan. Ketiga, didiamkan beberapa hari sampai meresap. Inilah pemaparan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya dari kelompok 2. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti sudah jelas semua ya. Silakan duduk kepada kelompok 2. Tepuk tangannya semua. Oke, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu kesimpulannya, metode penggaraman adalah metode pengawetan yang efektif, murah, sederhana, sehingga dapat dilakukan di semua kalangan. Dapat memperpanjang masa simpan pada ikan dan dapat menghasilkan ikan asin yang berkualitas tinggi, aman untuk dikonsumsi. Oke, silakan kumpulkan kertas LKPD-nya. Nah, untuk anak-anak ibu, silakan keluarkan HP-nya. Kita akan melakukan pretest bagaimana pemahaman kalian di tahap awal pembelajaran hingga tahap
pembelajaran. Silakan kerjakan. Jangan tidur, kerjakan postesnya. Kerjakan postesnya, nak. Oke, setelah mengerjakan pretestnya, oke, waktu pengerjaan postesnya telah habis. Silakan simpan HP-nya ke dalam laci. Oke, selanjutnya kita melakukan refleksi. Ada yang mau mengemukakan refleksinya? Apa yang kalian dapat hari ini? Bu, Ya, silakan. ternyata pelajaran hari ini menyenangkan Bu, dan mendapatkan ilmu yang sangat baik. Oke, bagus. Tepuk tangannya. Ada lagi kelompok lain? Oke, silakan Usni. Ternyata metode pengasinan ikan sangat mudah. Oke, beri tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kalian membawa hasil praktek kalian ke rumah kalian masing-masing. Kalian amati perubahan yang terjadi pada penggaraman ikan dan kirim ke WA group sampai dengan proses pengeringan pada ikan. Setelah proses pengeringan selesai, baru kita mengerjakan proses pengemasan sampai dengan pendistribusian. Terima kasih kepada anak-anak ibu atas antusias dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum